Tapi justru dari Unigal salah satu mimpi saya bisa tercapai. Saya perwakilan mahasiswa ke Thailand pas itu summer camp di Thailand selama 2 minggu bersama mahasiswa di negara ASEAN termasuk Cina dan Itu Jepang. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Jujun Junaidi, host magang di Ngobrol bareng alumni sekolah. Oke, kali ini kita udah kedatangan tamu spesial yang udah ditunggu-tunggu dari seminggu yang lalu gitu. Nah, kita kedatangan tamu seorang influencer, TikToker, YouTuber. Ya. Dia asalnya dari Pangandaran, Langkap Lancar ya. Oke, ini dia Teh Ana Herlina. Halo Teh Ana. Aduh, agak tegang gini ya. Jadi kita ngobrolnya santai aja Teh. Ya, santai aja. Oke, Teh atau Kak ya? Oh, bebas mau teh, mau kak, mau mbak. Oke. Tapi itu Ana Amalia. Ana Amalia. Oke. Teh Ana Amalia. Oke Teh, boleh dikenalin dulu nggak? Teteh nama lengkapnya siapa? Terus asalnya dari mana nih? Terus kok bisa nih ya di Langkap Lancar ini kan asalnya bukan dari Langkap Lancar ya, kok bisa di sini gitu. Boleh ini nggak diceritain? Oke, perkenalkan nama saya Ana Amalia. Saya sekarang 27 tahun dan sekarang ibu rumah tangga tinggal di Langkap Lancar. Kenapa bisa di Langkap Lancar? Jadi sebenarnya dulu juga lahir di Langkap Lancar, cuma beda desa aja. Sekarang kan desa Jayasari, kalau dulu Langkap Lancar. Tapi pas SD di Tasik, SMP SMA di Kalimantan, kuliah ke Ciamis, nikah kembali lagi deh ke tanah kelahiran di Oke, Langkap. itu dia. Pasti sekali ya. Beda kalau ibu guru memang beda ya. Oke, karena menarik nih. Tadi SD di Langkap Lancar berarti. SD selama 6 tahun berarti tinggal di Langkap Lancarnya di SD apa? Enggak sampai 6 tahun. Oh, enggak sampai 6 tahun. Kelas 1 aja. Kelas di 1 aja. SD 1 Pangkalan. SD 1 Kalau Pangkalan. misalkan kelas 2 sampai kelas 6 di SDN Karangpete Tasikmalaya. Oh. Kalau SMP MTS Miftahul Kalimantan Barat. Kuliah SMA 1 Sungai Teblian Kalimantan Barat dan kuliah Universitas Galuh Ciamis. Oke. Kok bentar Teh, kenapa bisa sampai pindah-pindah gitu? Karena nomaden. Kalau anak sejarah nomadennya. Karena orang tua pindah jadi kita ikut gitu. Memangnya background pekerjaan orang tua memang harus pindah-pindah atau apa? Enggak kan orang tua saya pisah waktu saya kecil. Jadi saya ikut mama pindah ke Kalimantan kerja dulu di perkebunan sawit ya. Oh, perkebunan sawit. Trans juga atau enggak? No. Kerja doang. Pindah gitu aja pindah. Oh, pindah. Oke. Nah, terus tadi SD cuma kelas 1 di Langkap terus pindah ke Tasik. Itu karena ibu juga kerja di Iya. Tasik. Terus pindah ke Kalimantan. Nah, kenapa bisa kok Teteh ikut gitu? Kenapa nggak ikut yang Bapak gitu misalkan? Enggak, karena emang mungkin harus ikut mama Oh, sih harus karena ikut. dari kecil kan ikut sama mama. Kalau misalkan nggak ikut ya gimana dong? Ikut jadinya. Nah, terus kan Kalimantan itu udah beda budaya kan sama kita yang di Jawa nih. Gimana tuh perasaan atau pengalaman Teteh, apa yang ditemukan gitu di sana gitu? Sejak SD udah di Kalimantan gitu kan? SMP. SMP ya. Sebenarnya sih mungkin nggak terlalu jauh berbeda, cuman berbedanya mungkin dari suasana cuaca gitu ya. Kalau misalkan di Kalimantan Barat kan Pontianak itu garis khatulistiwa, pastinya panas banget. Sedangkan di Langkap Lancar kan gunung dingin ya, itu pertama kayak culture shocknya kayak gitu. Yang kedua sih lebih ke karena di Kalimantan itu ada beberapa kayak ini kampung Tasik, ini kampung Banyumas, jadi trans dulu. Jadinya lebih ke bisa ini orang Jawa, ini orang Melayu, orang Dayak, Sunda. Jadi lebih ke mengenal satu sama lain sih. Oh, Kalau gitu ya. jauhnya enggak sih, karena mungkin kita masih di Indonesia dan ngomongnya masih Indonesia, jadi enggak terlalu jauh berbeda. Kecuali kalau kita di Inggris mungkin ngomongnya Inggris gitu. Oh, berarti memang ketika datang ke sana itu kampung-kampungnya itu ada kampung dari mana yang trans dari mana gitu ya. Oh, seru. Tapi kalau kan SMP di sana, pergaulan di sana gimana anak-anak SMP di sana? Kalau saya kan dulu MTS ya, MTS kayak Madrasah Sanawiyah. Pergaulannya ya namanya kita kan kalau SMP saya ini agak di hutan kayak gitu ya, di daerah pelosok. Jadi
nggak ada yang berbeda sih, cuman mungkin kalau misalkan kita ke sekolah harus jalan jelek kayak gitu. Tapi kalau semangat belajar saya akui di sana keren banget gitu. Semangat beda sama di sini ya. Ya di sini juga mudah-mudahan bagus. Nah, tadi lewat hutan gitu. Itu hutannya bener-bener hutan belantara atau? Ya enggak juga sih, banyak rumah, cuman kan kalau misalkan di sini kita banyak aspal, dulu belum. Kalau sekarang sih semenjak saya udah di sini udah bagus sekarang, udah banyak aspal kayak gitu. Tapi itu deket perbatasan nggak sama jauh enggak. ya? Cuma kabupatennya dekat, tapi kita nggak di kabupaten kotanya gitu. Jadi enggak dekat perbatasan. Terus SMA di sana juga. Kalau tadi SMP kan di kampung nih, SMA saya dapat beasiswa di udah mau ke Sintangnya, di kota besarnya, di kabupatennya gitu, sambil mondok kayak gitu. Nah, itu kenapa? Apa alasan bisa dapat beasiswa nih? Apa karena berprestasi atau apa nih? Nah, jadi kan dulu saya tuh nggak akan lanjut SMA. Cuman kalau di Kalimantan itu ada program di mana kalau misalkan si anak ini berprestasi dan kurang mampu, jadi orang-orang kaya di sana tuh kayak nyekolahin kayak gitu. Jadi Masya Allah sih toleransinya, kemudian gotong royongnya tuh tinggi banget kalau menurut saya. Jadinya pas selesai SMP mau ke SMA, terus guru saya bilang, "Anda mau lanjut SMA?" "Mau, Pak." "Ya udah, kamu dapat beasiswa tapi kamu di pondok sambil masak," kayak gitu. Oh gitu. Tapi bisa bahasa Kalimantan nih? Kalau bisa sih enggak ya, karena mungkin saya lebih bisanya malah ke Jawa, karena teman saya kebanyakan suku Jawa gitu. Oh, jadi malah bisanya bahasa Jawa ya, bukan bahasa Kalimantan. Tapi yang saya tahu nih apa ya, kayak isu-isunya itu kan orang Kalimantan tuh keras, apalagi kan dulu ada perang apa gitu kan, perang apa ya? Suku apa sama suku apa kan itu sadis banget gitu. Itu bener nggak sih orang Kalimantan tuh keras-keras gitu? Enggak sih, karena gini ya, kadang kita itu hanya mendengarkan kabar angin tanpa sebuah fakta gitu kan. Jadi sebenarnya pas saya ke sana, alhamdulillah teman saya banyak yang orang Dayak ya. Mereka lebih baik, lebih care. Apalagi kita kan di sekolah itu ada misalkan yang agama Muslim, Katolik, Buddha gitu kan. Tapi kita nggak memikirkan itu karena kita mikirnya kita orang Indonesia dan kita satu sama lain. Terus masalah di zaman dulu itu biarlah jadi masa lalu gitu kan. Sejarah kita harus kita hormati juga. Tapi nggak ada yang aneh sih menurut saya. Teman saya yang Dayak malahan lebih care, lebih peduli, dan saya Muslim, kemudian beliau Katolik, lebih menghargai gitu. Iya. Berarti memang di sana apa ya? Jadi tidak semua hal yang ada di berita itu sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan nyatanya gitu ya. Nah, Teh Ana kan udah SMP di sana, terus SMA di sana, terus memutuskan untuk balik lagi ke sini karena menikah atau karena memang ibu balik lagi ke sini? Enggak, dulu saya tuh kan pengen kuliah di Bandung awalnya. Cuman enggak lulus gitu kan ke perguruan tinggi. Ke mana tuh? Dulu pengen ke UI karena pengen ngambil HI kayak gitu kan. UI dong. Habis itu enggak, akhirnya ada saudara di Ciamis, ya udah di sini aja di Universitas Galuh. Oke deh, saya akhirnya ke Ciamis sendiri kan, ke keluarga balik lagi. Dan alhamdulillah saya di Universitas Galuh untuk semester 1-2 biaya sendiri, tapi kesananya beasiswa alhamdulillah. Oh, Uniga berarti lulus tahun berapa tuh? 2018. 2008, kirain kita seumuran. Kalau boleh tahu Teh Ana 27 tahun berarti. Beda. Ini Bapak host berapa tahun? Bapak host. Saya baru 24 ya. 24 baru Bapak host. Nah, karena kuliah berarti jurusan apa tadi? FKIP Bahasa Inggris. FKIP Bahasa Inggris. Sekarang punya sekolah atau ngajar saja? Saya ke sekolah itu life skill di Mandua Pangandaran. Kalau di rumah saya ada kursus bahasa Inggris gratis buat anak-anak setiap hari Minggu. Oh, life skill tuh keterampilan bahasa Inggris. Oh, iya. Berarti bukan guru bahasa Inggrisnya gitu ya. Beda berarti, kayak buka kursus juga gitu di MAN atau gimana itu tuh? Enggak. Jadi di MAN itu kan ada, kan kita biasanya di sekolah ada ekstrakurikuler nih, kemudian selanjutnya ada life skill. Di life skill itu ada menjahit, matematika, bahasa Inggris saya salah satu itunya. Oh, ada yang kayak gitu. Oh, berarti memang ada ekskul, ada yang memang khusus disebut life skillnya gitu ya. Karena memang kalau MAN mah nggak kayak SMA kan, SMK mah udah ada, sekolah menengah kejuruan udah ada gitu. Kalau SMA berarti jenjang SMA berarti ada life skill seperti itu. Ada tambahannya. Udah berapa tahun itu Teh? Kalau saya kan kerjanya sistem kontrak ya. Saya baru 2 semester, berarti 2 tahun. Ini masuk ke 2, masuk ke 2. Tapi lumayan jauh loh dari Jayasari ke Pangkalan.
Enggak sih, karena deket saya sarinya tahu Curug Bilik nggak? Saya dari situ Ya, deket, ya. paling 5 menit lah. Oh, oh iya Curug Bilik. Ya, ya. Oh, Curug Bilik. Oh, kirain Jayasarinya sebelah Enggak sananya gitu. Oh, di ke Curug Bilik. Berarti pas Curug Biliknya. No, dari Curug Bilik naik adalah 2 Oh, menit naik. mungkin. Oh iya, sebelum saya punya ini di sana. Punya mantan. Oh, punya mantan. Orang situ ada ini apa? Rahma, tahu Rahma berarti? Enggak ya, Enggak kurang tahu. tahu ya. Soalnya saya juga baru tahu Teteh. Maaf ya. Aduh. Aduh. Nah, sekarang Teteh di Langkap ngajar gitu di sekolah. Nah, terus sudah menikah berarti sudah berapa tahun Udah menikah? mau jalan 5 tahun. Mau jalan 5 tahun. Alhamdulillah ya. Ini. Tapi kehidupan sekolah Teteh ini memang apa ya, kesana kemari gitu. Dan apa sih pengalaman yang bisa diambil gitu dari situ yang bikin buat pelajaran banget nih buat Teteh gitu, buat hidup Teteh selama pindah-pindah sekolah gitu. Kalau menurut saya itu kan itu kita tariknya dua kategori itu pertama takdir tuh dari takdir itu yang pahit harus kita rubah jadi manis itu seperti apa. Jadi dulu saya sempat pas SMP kan putus sekolah nih di sini karena biaya mahal kan, akhirnya ke Kalimantan. Ini sedikit cerita ke Kalimantan. Di Kalimantan kamu kenapa nggak ke sekolah, ada kepala sekolah yang nanya nggak ada biaya Pak, oh di sini nggak apa-apa kamu bisa lanjut sekolah gitu kan. Jadinya di sini saya kelas 1 itu cuma 2 bulan berhenti. Di sini tuh di mana? Di Tasik. Oh, Tasik. Kemudian pas ke sana udah semester 2, jadi sekolah pokoknya kelas 1 itu cuma 4 bulan, akhirnya naik kelas nih, kelas 2. Oke, SMP selesai, SMA selesai, kuliah, dan alhamdulillah sih yang saya paling bersyukur adalah saat kita punya mimpi dalam hidup kita itu harus selalu yakin karena Allah itu maha mengabulkan apa yang kita inginkan. Saya dulu kan pengen banget nih pergi ke luar negeri. Alhamdulillah qadarullah, tadinya kan saya nggak mau kuliah yang di kampung, maunya di UI biar keren kayak gitu kan. Iya, benar. Tapi justru dari Unigal salah satu mimpi saya bisa tercapai. Saya perwakilan mahasiswa ke Thailand pas itu summer camp di Thailand selama 2 minggu bersama mahasiswa di negara ASEAN termasuk Cina dan Jepang. Itu tuh event summer camp itu memang untuk apa? Mahasiswa yang berminat ke apa itu? Jadi ada seleksi. Oh, jadi ada kita seleksi. Jadi beberapa university Thailand tuh ngadain summer camp itu. Kemudian dari negara-negara ASEAN itu boleh gabung nih. Kebetulan pas tahun saya dari Indonesia cuma 1, saya aja dari Universitas Galuh. Jadi kayak peribahasa saat kita di Unigal ini mutiaranya masih sedikit. Jadi kita bisa muncul kayak gitu. Nggak bisa bayangin kalau misalkan di UI yang banyak banget mutiaranya, kita harus benar-benar bersaing kayak gitu. Jadi saya bersyukur banget sih, makasih Unigal. Asik, Unigal keren, mantap. Keren bukan alumni Unigal gitu loh. Aduh. Nah, mimpi terbesar Teteh apa sih sebenarnya? Mimpi terbesar. Kalau dulu saya pengen ke luar negeri, pengen keliling ke luar negeri. Kalau sekarang mungkin karena udah nikah ya, mimpi terbesarnya lebih ke pengen udah nggak ada mimpi besar sih, udah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kayak gitu. Cuman sebagai motivasi saya pengennya ke Mekah aja gitu, pengen haji, pengen umroh gitu. Subhanallah, semoga cepat-cepat ke sana. Saya juga kemarin menghadiri ini pelepasan orang mau umroh. Aduh, iya, Masya Allah. Kayak keren banget gitu kan, umroh haji gitu kan. Kayaknya itu satu pencapaian yang udahlah, itu mah udah lewat aja. Jadi S1 lewat sama umroh sebenarnya. Aduh. Nah Teh, sekarang kan Teteh sudah menikah. Terus yang jadi jangan kesana deh. Teteh kan sekarang nih jadi content creator nih. Nah itu sebenarnya mulainya dari kapan? Jadi sebenarnya dulu lulus kuliah saya itu pernah bikin video tentang skripsi. Jadi kayak dari iseng-iseng sih, ternyata ujian skripsi bahasa Inggris lumayan juga ya, bikin pusing. Saya pengen nih adik-adik kelas tahu gimana sih poin-poin besarnya akan ditanyakan para dosen. Jadinya saya bikin. Tapi dulu cuma 1 dan habis itu udahlah, Sunda nama tepurun gitu ya. Tapi itu gimana, viewernya bagus atau enggak? Belum ada, cuma berapa ya, 2, 3 paling kayak gitu. Akhirnya saya nggak lanjutin itu. Saya kerja ke kampus TB di Ciledug jadi adminnya.
kemudian kayak bantu-bantu kayak gitu. Akhirnya pulanglah, disuruh nikah kan sama orang tua. Pulang setelah nikah 1 tahun, kayaknya lo ngapain ya, saya bingung kan, ngajar jauh ke Ciamis. Nggak sadar tiba-tiba kayak saya punya YouTube deh, dan dulu masih 1 subscribernya. Akhirnya iseng-iseng bikin lagi tentang skripsi, bikin lagi tentang video reaction random kayak gitu kan, dan nggak ada yang nonton kayak gitu. Gak ada yang nonton. nggak ada yang nonton, paling 1-2 itu udah seneng banget kan. Akhirnya saya bikin daily vlog kegiatan sehari-hari. Nah kayak gitulah, justru dari kegiatan sehari-hari di kampung yang muncul. Akhirnya sampai 4 bulan saya konsisten ngupload. Setelah 4 bulan diundang lah sama Bunda Ashanti ke Jakarta. Oh iya, bener-bener. Tapi berat gak sih itu, kan orang taunya ketika Teteh udah diundang nih. Tapi kan proses bikin vlog itu kan bukan satu hal yang mudah gitu loh. Itu sempet males atau apanya gitu, ini enggak? Sebenarnya lebih bukan ke males ya, justru karena dulu kan di Jayasari belum ada ya, belum ada. Kalau sekarang mah udah banyak, dan anak-anak sekarang kalau nggak tahu teh ini gimana gitu. Kalau saya lebih ke saya sendiri tutorial sendiri, otodidak kan di YouTube, lebih ke pusing kalau nanya ke siapa kayak gitu kan, bingung. Jadi step-stepnya tuh kayak misalnya ini ngeditnya pakai apa, di HP seperti apa, terus nguploadnya gimana, daftar monetisasi gimana, kan itu lebih ke yang benar-benar harus sabar gitu kan. Iya. Sampai pada titik puyeng, males males gitu kan. Tapi qadarullahnya saat udah banyak yang nonton, semangat deh dari situ. Iya benar. Tapi Teteh pas bikin konten itu berharap monet, maksudnya kan biasanya orang bikin konten karena pengen ini cuan banget nih. Berharap itu enggak, atau memang karena mengisi kegabutan aja gitu? Tapi gini ya, awalnya iseng, cuman kan kita sebagai ibu rumah tangga kita nggak bisa munafik, hidup-hidupnya perlu uang gitu kan. Akhirnya saya tuh kayak bikin di kertas, pokoknya punya target mudah-mudahan tahun 2020 YouTube saya harus berkembang. Ya pasti ujung-ujungnya saat kita bekerja itu selain hobi, kita juga pengen berpenghasilan gitu kan. Enak banget kalau misalkan hobi kita menghasilkan uang gitu. Jadi saya juga pengen banget monetisasi, ibaratnya kita nggak usah terlalu capek kerja tapi dapat uang gitu, pasti gitu sih pengen dulu. Tapi sekarang ketika sudah monet tetap capek? Iya, karena kita harus bikin konten. Ya kan, jadi memang kadang-kadang orang tuh ya ngelihat kalau orang di YouTube tuh enak banget ya, mereka bikin video doang, bikin gitu kan. Padahal bikin video kan ya Allah, itu perlu mood, konsistensinya, ngeditnya juga kan. Jadi nggak segampang itu. Betul. Aduh. Jadi sebelum menghujat silahkan membuat video dulu. Aduh, kita juga di Metrum nih, teman-teman Metrum, kita baru mulai 3 bulan teh. Oh iya. Kita pengen target 6 bulan lagi bisa monet gitu. Karena memang teman-teman nih pengen banget gitu. Jadi sekolah punya YouTube, branding dengan sumber daya yang ada gitu. Karena sayang banget gitu. Nah Teh, kan yang Teteh diundang sama Bunda Ashanti pada akhirnya dengan konten yang sama Bapak kan, sama suami gitu. Nah, kebanyakan orang nanyain itu kenapa sih bisa nikah sama suami yang sekarang gitu. Nah, saya pengen nanyain lebih ke apa sih, kayak kok bisa, motivasinya apa gitu sampai situ, apakah ada pengalaman tertentu atau bagaimana gitu? Oke, mungkin sebenarnya ini udah kejadian 5 tahun yang lalu ya. Jadi saya tuh dijodohkan sama orang tua. Awalnya saya nggak mau, tapi pada akhirnya saya berada di titik ya udah, kalau emang ini harus bakti saya ke orang tua, kalau misalkan ini yang terbaik, walaupun kedepannya pertama bakal dicemooh orang kan, bakal dipandang sebelah mata, bakal dibilang cewek matre dan lain-lain. Tapi saya niatnya dulu ya udah bismillah, kalau emang ini jalan saya berbakti ke orang tua, jadi saya nikah gitu. Walaupun setelah menikah kan badainya tuh banyak banget, apalagi saya masuk dunia sosmed yang misalkan hujatan, ibaratnya komen satu yang baik hujatannya 99 gitu kan. Jadi itu bikin down kita. Tapi sekarang udah pada di tahap orang lain mau ngomong apapun, beras di rumah nggak akan bertambah, tetap kita yang nyari gitu. Itu dia, orang lain mau ngomong apapun, beras di rumah gak akan bertambah. Lu penting dapur ngebul gitu. Cek Sunda nama gitu. Aduh, keren. Ada nggak sih dari pengalaman Teteh nih sampai sekarang motivasi nih buat anak-anak nih yang apa ya, kan mereka
yang khususnya anak SMK nih sekarang pada di tahap mungkin bingung ya, bingung harus kemana gitu, harus apa. Ada yang memang ambisius, oh saya pengen ini pokoknya harus ini. Kan banyak jalan menuju Roma gitu. Seperti yang mungkin teteh lalui, saya pikir semuanya akan berakhir pada cita-cita yang sama kalau menurut saya, tapi jalannya beda gitu. Ada nggak sih ini pesan atau motivasi buat mereka gitu? Intinya saat kita tadi yang saya katakan, saat kita punya mimpi dalam hidup, kita harus bangun dari mimpi itu. Bangunnya untuk apa? Untuk merealisasikannya. Kemudian jalannya nggak akan selalu mudah kan. Ibaratnya mau kita ke SMK ini aja tadi berputar-putar dulu kan. Kalau misalnya kita udah tahu mah lurus aja, tapi saya harus balik dulu ke sana. Tapi jangan pernah bandingkan hasilnya seseorang itu dengan orang lain, tapi lihat juga perjuangannya. Jadi saat kita punya keinginan, saat kita udah di SMK, udah punya jurusan dan udah misalkan ambil broadcasting atau misalkan ambil jurusan menjahit dan lain-lain, kita fokuskan di bidang itu. Pelan-pelan kita gali apa motivasi ataupun apa potensi diri kita selagi ada jalan. Apalagi sekarang zamannya udah digital kan. Zaman enggak harus misalkan kita kerja ke kantor, kerja harus berangkat pagi pulang pagi, kita di rumah aja bisa menghasilkan uang. Apalagi teman-teman SMK pasti pada melek banget internet dan tahu gimana caranya untuk mengoptimalkan dunia sosmed kayak gitu. Jadi kalau mau yang jadi dokter, bismillah berjuang, tapi di dalam ambisius itu harus dibarengi dengan doa. Karena kadang saat kita udah terlalu ambisius, realita nggak seindah kenyataan. Ekspektasi itu kenyataan. Jadi kita berjuang maksimal, berdoa maksimal, hasilnya kita pasrahkan ke Tuhan. Karena yang punyanya itu yang di atas, bukan kita. Kita hanya sebagai boneka yang berjalan kayak gitu kan. Oke. Nah, untuk berkarya nih teh, kan di sini tuh semua anak-anak wajib berkarya gitu. Nah, untuk berkarya itu kan teteh memulai berkarya nih. Nah, itu ada tips gak sih buat mereka gitu? Karena kan ya kadang-kadang anak-anak tuh jurusan multimedia atau jurusan broadcasting gitu, tapi mereka tidak mungkin tidak menjiwai atau memang ya udahlah ikut-ikutan aja gitu. Tapi seberapa pentingkah berkarya di dunia saat ini gitu? Gini, ibaratnya kalau misalkan kalau harimau mati meninggalkan apa? Gading. Belang. Belang. Gading gak gajah. Itu gajah. Nah, kita manusia kalau meninggal dikenang karyanya. Contoh, Teh Ana yang dulu di YouTube udah meninggal gitu kan. Jadi selagi kita muda, apalagi kita generasi Indonesia, kita harus bisa bersaing secara global. Kita tunjukkan bahwa anak muda Indonesia bisa bersaing baik di bidang ibaratnya kelestarian alam, baik di bidang digital. Jadi jangan pernah males, pokoknya konsisten dalam melakukan sesuatu, walaupun dan jangan kayak gini ya, hari ini nge-YouTube besok pengen hasil, harus konsisten, harus sabar dan dibarengi dengan semangat yang tinggi. Benar. Wajib berkarya gitu. Gitu Bi. Din, udah berapa menit? Udah 22 menit. Aduh. Udah gerah ya. Aduh. Nah, sekarang nih ngajar di mana, di MAN nih. Nah, itu ngajar bahasa Inggris. Sebenarnya kan saya tuh belajar bahasa Inggris juga ya dulu di SMP, SMA gitu. Tapi sampai sekarang nggak bisa itu teh. Kenapa? Karena mungkin kurang latihan aja sih, kurang latihan. Terus karena kalau sebuah bahasa kan harus digunakan. Kita bisa nih bahasa Inggris, tapi kalau nggak digunakan bakal lupa. Kalau dalam bahasa Inggris we have to be brave to speak in English. Kita harus berani berbicara walaupun grammarnya salah, ininya salah. Kita analogikan kayak gini ya. Orang luar negeri aja dari Inggris misalkan ke Sunda ngomong bahasa Sundanya belepotan kan. So kita juga kalau misalkan bahasa Inggrisnya belepotan atau bahasa Inggrisnya rasa Sunda nggak apa-apa. Yang penting mereka paham gitu kan. Gak usah mikirin grammar kayak gitu. Kan gini teh, yang saya ini ya, ketika misal nih orang datang ke kampung Inggris, mereka belajar bahasa Inggris, bisa di sana. Balik lagi ke sini, sedangkan lingkungannya nggak mendukung tuh untuk mereka buat ngobrol bahasa Inggris, karena ya saya ngobrol sama siapa gitu. Nah di tempat kursus teteh ini, apakah ketika masuk ke situ kamu harus bicara bahasa Inggris wajib gitu? No. Gimana? Kan kalau saya cuma untuk anak SD ya, jadi untuk memperkenalkan aja ke mereka. Jadi saat nanti mereka SMP setidaknya mereka tahu alfabet, mereka tahu gimana mengucapkan greeting dalam bahasa Inggris. Jadi saya nggak menekankan mereka harus bisa banget, karena saya ngajarnya sendiri dan muridnya 60 dibagi 2.
Jadi lumayan Masya Allah gitu. 60 anak SD. Dibagi 2 kelas berarti satu kelas 30. Itu effort banget. capek pasti itu. 60 siswa loh. Wah, keren. Oke, terakhir nih Teh. Pesan untuk anak Indonesia nih. Dari Teteh. Pesan untuk para generasi muda Indonesia, kita harus bangga dengan jati diri Indonesia dulu ya. Pertama, adab. Yang kedua, kita harus bisa bersaing secara global, kita harus bisa mengasah potensi kita dan tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia keren. Oke, itu dia teman-teman. Pesan dari Kak Ana. Ya, kita harus keren pokoknya. Jadi bangga sama diri sendiri. Dan ya kalau yang saya tangkap dari semuanya itu adalah kita nggak bisa melakukan satu hal itu dengan instan. Kadang kita kecewa dengan proses yang kita lalui, kadang kita menyerah dengan proses yang kita lalui, tapi sebenarnya goals kita makin dekat gitu. Apapun yang kita inginkan itu makin dekat. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk ngobras kali ini. Terima kasih karena sudah mau ngobrol di ngobrol bareng alumni sekolah. Luar biasa sekali, saya sangat merasa bangga sekali bisa ngobrol sama Kak Ana. Dari tadi saya grogi nih serius. Gak nyangka juga ternyata ada YouTuber yang dari Langkap Lancar, dari Pangandaran. Semoga kita bisa grow up juga gitu. Ya. Oke, terima kasih Kak Ana. Saya Jujun dan Kak Ana Herlina. Sampai jumpa di Ngobras minggu depan. Dadah.